Tadi kita melanjutkan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, kalau Bapak berbicara ini fakta sejarah yang secara umum dicerna baik oleh masyarakat. Tapi perbedaannya sangat mencolok ketika pernyataan Mbak Monik sama Pak Mahfud. Dilanjutkan boleh Pak Mahfud? Iya, jadi begini, kalau kita bicara usia konflik, kalau konflik itu kita mulai dari sejak negara Israel itu dideklarasikan di tanah Palestina yang diokupasi sampai sekarang, itu sudah 73 tahun konflik ini terjadi. Tapi kalau kita tarik lebih maju, misalnya konflik itu muncul sejak negara Palestina itu dideklarasikan tahun 88 di Algier, dan itu pemerintahnya pengasingan sejak itu, maka usia konflik ini 33 tahun. Konflik antar negara, ya. Nah, kalau kita maju lagi sejak ada kesepakatan Oslo yang kemudian melakukan pembagian wilayah, 3 wilayah tadi, itu terakhir adalah di Oslo pembagiannya, konflik ini sudah 27 tahun. Jadi konflik antara negara Israel yang mengokupasi tanah Palestina dengan negara Palestina yang belum sepenuhnya merdeka ini usianya sudah panjang. Dan kalau kita lihat sampai sekarang fakta yang terjadi adalah wilayah Palestina yang disepakati atau yang merujuk ke resolusi PBB tahun 47 itu semakin sedikit ya. Karena dikolonialisasi baru oleh Israel dengan pemukiman baru yang ilegal dan termasuk juga yang di Gaza. Jadi kalau kita melihat bahwa usia konflik ini sudah panjang dan kelihatannya Amerika dan Eropa juga sudah mulai capek menyelesaikan konflik ini, termasuk PBB juga sulit mengatasi ini, saya kira kita kembali ke akar masalah. Konflik ini muncul ketika tahun 48 berdiri sebuah negara di tanah yang dirampas secara ilegal, yaitu negara Israel. Jadi solusi yang perlu kita pikirkan sekarang ini, opsi yang kami sampaikan adalah mari kita berpikir sekarang solusi baru. Bukan two state solution, tapi solusi yuk kita bubarkan Israel. Itu solusi alternatifnya. Jadi Bapak, apakah resolusi PBB itu adalah sebuah ilegal, keputusan ilegal? Resolusi PBB itu peristiwa yang legal, peristiwa politik yang legal. Tetapi ketika tahun 47 resolusi itu dikeluarkan membagi tanah Palestina untuk 2 bangsa, apakah Israel mematuhi resolusi itu? Apakah Israel tetap komitmen dengan pembagian wilayah berdasarkan resolusi PBB tahun 47? Betul. Tidak ada, Pak, Mbak. Israel tidak ada. mendiami. Sekarang wilayah yang diberikan oleh PBB tahun 47 yang sekarang de facto dikuasai oleh Palestina, oleh NPA, National Palestinian Authority, itu tinggal 18%. Nah ini sebetulnya. Di dalamnya sudah dikapling-kapling dengan pemukiman ilegal yang baru dan tidak pernah dihentikan sampai sekarang. Artinya apa? Artinya Israel terus melakukan kolonialisasi di atas tanah Palestina dan tidak akan pernah berhenti sampai kemudian bangsa Palestina betul-betul keluar dari wilayah ini. Nah ini sebetulnya saya merasa bahwa pada tahun 1948 ketika Israel resmi berdiri karena ada pembagian tanah, inilah yang menyebabkan adanya penyangkalan sejarah. Tidak ada pengakuan dari seperti Bapak ini, Bapak-bapak, karena apa? Karena sebetulnya Israel itu resmi dan keberadaannya diakui oleh banyak sekali negara di dunia. Hanya 30 negara yang belum mengakui legalitas Israel. Belum berhubungan diplomatik dengan Israel. Artinya apa? Artinya keberadaannya legal. Gitu. Sejak tahun 1948. Betul. Nah pertanyaan saya kenapa dianggap mengokupasi? Jelas-jelas tanah itu Bapak tahun 135 Masehi diubah namanya dari Yudea menjadi Syria Palestina oleh Kaisar Hadrian, orang Romawi.